Ini hujan di mobil ini doang, ini lihat nih, yang lain kagak nih. Nih, yang lain gak ada yang hujan. Di Bekasi, air hujan hanya membasahi atap satu kendaraan dan turun seperti air terjun jatuh dari langit. Fenomena apa yang menyebabkannya? Awan tebal mirip gelombang tsunami berarak mistik di langit Aceh dan Makassar. Gejala biasa atau ada pesan yang sedang disampaikan alam? Fenomena ganjil juga terjadi di satu pesisir pantai saat gelombang air laut membentuk kotak pasir. Bagaimana alam bisa bertingkah seaneh ini? Pertanda akhir zaman. Malam ini, misteri dunia akan menyingkapnya. Ini hujan di mobil ini doang, ini lihat nih, yang lain kagak nih. Nih, yang lain gak ada yang hujan. Di Bekasi, air hujan hanya membasahi atap satu kendaraan dan turun seperti air terjun jatuh dari langit. Fenomena apa yang menyebabkannya? Awan tebal mirip gelombang tsunami berarak mistik di langit Aceh dan Makassar. Gejala biasa atau ada pesan yang sedang disampaikan alam? Fenomena ganjil juga terjadi di satu pesisir pantai saat gelombang air laut membentuk kotak pasir. Bagaimana alam bisa bertingkah seaneh ini? Pertanda akhir zaman. Malam ini, misteri dunia akan menyingkapnya. Dan yang ini adalah fenomena air laut yang jarang terjadi, yakni ombak berbentuk persegi. Aktivitas air laut bukan saja soal pasang naik dan surut. Perlu waspada kalau sudah melihat surutnya air diikuti gelombang berbentuk kotak persegi. Peristiwa air laut membentuk kotak persegi ini dikenal dengan nama Crozet. Fenomena ini terjadi karena pertemuan dua gelombang angin berskala besar secara bersamaan sehingga membentuk kotak-kotak atau persegi. Jadi saya cenderung bahwa Crozet ini saya sebut sebagai cross waves, gitu. Cross waves. Jadi kalau terjemahan bebas dari saya adalah Crozet atau cross waves ini adalah suatu fenomena lokal. Ya, sekali lagi fenomena lokal, kondisi di mana di permukaan laut terlihat ada motif unik seperti persegi-persegi yang terjadi akibat adanya persilangan penjalaran beberapa gelombang. Minimal ada dua gelombang dengan arah datang yang berbeda, gitu ya. Kemudian gelombang ini dibangkitkan oleh gaya angin. Nah, selain itu ada faktor fisiografi yang juga bisa turut mempengaruhi terjadinya fenomena ini, gitu. Faktor fisiografi tersebut antara lain adalah kondisi geografis dari lokasi dan juga kedalaman lautnya. Meski memancing penasaran untuk melihat, kotak atau Crozet rupanya menyimpan bahaya yang besar. Berdasarkan studi pada tahun 2004, ditemukan persentase meningkat dari kecelakaan kapal yang melintas di area tersebut. Bayangkan saja, Crozet menimbulkan gulungan ombak sampai 3 meter lebih. Dengan kekuatan hempas yang sangat dahsyat, ombak kotak persegi ini juga membuat pola angin unik yang bisa mengacaukan navigasi para pelaut. Kalau menurut saya juga termasuk barang baru ya, istilah Crozet atau cross wave, walaupun mungkin sebetulnya banyak nakoda-nakoda kapal yang mungkin juga pernah melihat atau pernah mengetahui gitu, tapi mungkin tidak tahu terminologinya. Tapi yang saya tahu katakanlah adanya gelombang pecah. Jadi kira itu adalah
daratan. Sehingga walaupun di peta elektronik di kapal bawah itu masih ada kedalaman yang bisa dilalui kapal, tapi karena ada gelombang pecah, maka dikhawatirkan itu ada kedangkalan. Tak ada pilihan lain jika melihat fenomena gelombang persegi, sebaiknya menghindar saja. Gelombang ini berpotensi membuat lautan menjadi ganas dan cenderung berbahaya jika didekati. Kalau masih penasaran, disarankan berada di area daratan berkontur tinggi. Tak semua lautan menciptakan fenomena langka ini. Krosi hanya terjadi di beberapa tempat, paling sering di sepanjang pantai barat Le Dere, Prancis. Di tanah air, gelombang persegi kerap muncul di perairan pesisir Legon Semadang di Selat Panaitan. Jadi kalau selat Ontokia itu ya, yang di Prancis itu sementara teridentifikasi itu di bulan Maret hingga April. Jadi untuk di Selat Panaitan sementara ini berdasarkan citra yang diperoleh, maka cross sea atau cross wave teridentifikasi penampakannya pada bulan April dan Mei di musim peralihan dari musim angin barat ke musim angin timur. Kemudian satu lagi kelihatan di bulan Juli dan Agustus ya. Itu adalah di musim angin timur atau angin tenggara. Walaupun berbahaya dan menakutkan, sejatinya fenomena alam memberi pelajaran penting. Ilmu manusia terbatas, kekuasaan Sang Pencipta di atas segalanya. Tetapi apa maksud tersembunyi dari sederet peristiwa tak biasa ini? Penjelasan setelah ini tetap di Trans 7. Semesta raya selalu misteri dan menyimpan banyak kejutan. Sebagian muncul dalam bentuk fenomena atau kejadian langka. Ada yang berhasil dipecahkan logika, lebih banyak yang tak mampu dicerna. Bukankah hujan yang hanya turun di satu area dan hanya tumpah ke bumi bak air terjun adalah peristiwa aneh bin ajaib? Sini doang nih hujan nih. Ini di sini doang hujan, lihat. Nih. Luar biasa. Luar biasa, kok bisa ya? Kok bisa ya? Sama ganjilnya dengan awan tsunami maupun ombak persegi. Apa pesan di balik fenomena alam ini? Gejala biasa atau ada pesan tersirat yang hendak disampaikan Sang Pencipta? Seribu misteri terserak di kolong langit. Sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyingkapnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Ini air terjun yang gak jelas dari langit ini.